Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka kembali di dalam kesempatan yang mulia ini, yaitu pengajian kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang alhamdulillah kita sudah memasuki pembahasan pada fasal ke-8, dan fasal ke-8 telah kita masuki pada pertemuan sebelumnya, dan kita akan membahas pada pembahasan selanjutnya pada fasal ke-8 ini. Dan sebelum kita memulai pengajian kitab kita, mari kita bertawasul kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga pada pengarang kitab ini, yaitu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Semoga kita senantiasa diberikan anugerah oleh Allah dan keberkahan serta manfaat dari kita mengkaji kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i shalihin wal awliya'il arifin wa sahabati ajma'in, summa ila arwahi masyaikhina khususan ila musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari, wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayan iftiraqi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala 73 firqatan wa bayani usulil firaqid dhallati wa bayanil firqatin najiyati wa hum ahlus sunnati wal jamaati. Fasal tentang pembahasan tentang perpecahan umat Nabi Muhammad menjadi 73 golongan, dan tentang asal mula golongan sesat serta penjelasan tentang golongan yang selamat. Pada pembahasan selanjutnya, pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang siapakah golongan yang selamat itu, yaitu adalah golongan yang disebut oleh Nabi hum alladzi ana alaihi wa ashabi, bahwa golongan itu adalah golongan yang berkomitmen mengikuti Rasulullah dan juga para sahabatnya. Siapakah mereka? Mereka adalah hum ahlus sunnat wal jamaah. Hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Mereka adalah kelompok pengikut Imam Al-Asy'ari dan para pemuka-pemuka ulama. Pembahasan selanjutnya di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebutkan bahwa satu golongan itu, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Rasulullah
yang itu bisa dicirikan melaksanakan atau mengikuti pemikiran Imam Al-Asy'ari, disebutkan bahwa qala al-imamu Abu Mansur ibn Tahir at-Tamimi fi syarhi hadzal hadisi. Imam Abu Mansur bin Tahir at-Tamimi di dalam mensyarahi hadis yang sebelumnya tentang golongan yang selamat dan 73 golongan umat Nabi Muhammad dan hanya satu golongan yang selamat. Beliau berkata, Imam Abu Mansur bin Tahir at-Tamimi berkata, qad alima ashabu hadhil maqalati annahu sallallahu alaihi wasallam lam yurid bil firaqil madmumati al mukhtalifina fi furu'il fikhi min abwabil halali wal harami, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengetahui atau memiliki makalah ini berkata bahwa Rasulullah sebenarnya tidak bermaksud mengidentifikasi golongan yang tercela itu ditujukan kepada golongan yang berselisih dalam menyikapi masalah-masalah fikih yang bersifat halal dan haram. Wa inna ma qasada bidzami man khalafa ahlal haqqi fi usulit tauhid. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah bahwa perpecahan ini itu adalah perpecahan di bidang ketauhidan, dasar-dasar tauhid. Wa fi takdiril khairi wasyarri, dan di dalam takdir tentang baik dan buruk. Wa fi syurutin nubuwati war risalati, dan di dalam syarat-syarat kenabian dan kerasulan. Wa fi mualati sahabati, dan di dalam bagaimana kita mensikapi dan mencintai para sahabat. Wa majara majra hadhil abwabi, dan apa saja yang berlaku dan berkaitan dengan pembahasan ini. Li'annal mukhtalifina fiha qad kafara ba'duhum ba'dan bi khilafin naw'il awwali, karena sesungguhnya mereka itu berselisih dalam masalah-masalah ini karena mereka saling mengkafirkan satu sama lainnya. Berbeda dengan perselisihan yang dilakukan oleh kelompok awal dulu. Fa innahum ikhtalafu fihi min ghairi takfirin wala tafsikin lil mukhalifi fihi. Berbeda karena sesungguhnya mereka itu berbeda. Perbedaan yang mereka lakukan di dalam masalah fikih itu sesungguhnya tanpa mengkafirkan antara satu dengan yang lain, tanpa memfasikkan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Karena itu fayurja'u ta'wilul hadisi fi iftiraqil ummati ila hadzal naw'i minal ikhtilafi. Karena itu maka takwil atau penafsiran hadis ini dirujukkan kepada golongan perbedaan pendapat pada golongan perbedaan akidah, bukan pada perbedaan furu'iyah di dalam ilmu fikih. Sehingga hadisnya Nabi yang dikatakan di atas menjadi 73 golongan itu adalah, yang dimaksudkan adalah golongan yang berpecah, berselisih di dalam urusan tauhid, bukan di dalam urusan masalah halal haram di dalam fikih dan masalah-masalah tadi yang disebutkan.
Karena ada hadis Rasulullah yang lain bahwa ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi ini bukan hadis yang bertentangan antara satu dengan yang lain, karena yang dimaksud oleh Rasulullah ikhtilafu ummati rahmatun itu adalah dalam masalah fikih. Tetapi yang diungkapkan Rasulullah bahwa ada 73 golongan umatku, tetapi satu saja yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah golongan yang dimaksud itu di dalam persoalan tauhid, bukan persoalan fikih. Karena persoalan fikih berbeda-beda, dalam persoalan fikih itu malah membawa rahmat dan membawa fleksibilitas keleluasaan. Tetapi yang dimaksud golongan yang selamat satu itu adalah di dalam hal akidah, bukan di dalam hal fikih. Nah, karena itu ini perlu menjadi perhatian kita semua bahwa yang dimaksud 73 golongan dan satu yang selamat itu adalah pada persoalan teologis, persoalan tauhid, bukan pada persoalan fikih. Karena di dalam persoalan fikih malah sebaliknya, semakin banyak pendapat, semakin banyak perbedaan, itu akan menjadikan rahmat. Karena itu dalam memahami hadis ini, para santri dalam memahami hadis 73 golongan ini, para santri rumah kitab yang dimuliakan oleh Allah, itu tidak dimaksudkan di dalam hal fikih. Karena kalau di dalam hal fikih malah ikhtilafu ummati rahmatun di dalam hadisnya Rasulullah yang lain, sehingga satu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selamat di dalam apa? Di dalam persoalan teologis, di dalam persoalan akidah. Nah, akidah yang lain, golongan yang lain itu dianggap tidak memenuhi akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itu menjadi penting pemahaman ini supaya kita tidak salah faham terhadap hadis 73 golongan. Bukan berarti di dalam fikih, karena di dalam fikih itu golongan-golongan perbedaan mazhab di dalam fikih malah itu sebagai sebuah rahmat. Jadi yang 73 golongan bukan dalam masalah fikih tapi masalah tauhid. Demikian yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Semoga membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Dan demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Kita akhiri pertemuan kita kali ini, dan insya Allah kita bertemu pada pertemuan dan episode pengajian yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.